Halo Mania Bosku, kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul The New Phantaskin 2022 yang menceritakan tentang seorang cewek siluman cantik yang ahli melukis wajah dan badan persis mirip aslinya. Karena menyukai seorang jenderal ganteng, akhirnya dia memutuskan untuk menyamar sebagai tunangan sang jenderal demi mendapatkan cintanya dan menikah. Hingga akhir penyamaran mereka terbongkar oleh Raja Siluman yang berakhir dengan penuh kesedihan. Film ini disutradarai oleh Tai Yilin, dibintangi oleh Leo Lee, Zhang Meng, dan Anna Tai. Dan langsung saja kita review filmnya. Di awal film terlihat seorang gadis cantik yang terluka kakinya ditopang oleh seorang prajurit. Para prajurit lain pun bersemangat ketika melihat ada gadis cantik banget. Kecuali satu prajurit yang malah ketakutan ingin kabur karena dia melihat di belakang gadis itu terdapat ekor ular. Benar saja, gadis cantik itu merupakan siluman ular yang langsung menghabisi mereka semua. Siluman ular itu kemudian masuk dan menyerang seorang gadis yang bernama Chiu Sang, yang merupakan tunangan dari seorang jenderal yang bernama Shou Yang. Jenderal Shou Yang kemudian pulang membawa kemenangan sehabis berperang. Semua orang mengaguminya, tak terkecuali dua gadis siluman kakak beradik yang sangat terpesona akan ketangguhan sang jenderal. Shou Yang kemudian bertemu dan berpura-pura sepakat untuk bekerja sama dengan seorang raja siluman yang bernama Ling Huai. Dan sejak saat itu, Ling Huai itu menganggap Shou Yang sebagai saudaranya. Ling Huai kemudian mengadakan acara untuk menyambut Shou Yang. Di perjamuan itu, Shou Yang malah dihidangkan makanan yang dari jantung. Andai juga si Ling Huai ini. Emang dia kira Shou Yang siluman juga kah apa? Tampak Shou Yang sangat jijik dengan makanan itu. Untung ada satu gadis siluman bernama Chang Mian datang dan memberitahu cara makannya sehingga terasa tidak jijik lagi. Shou Yang kemudian tampak mabuk dan kemudian menuju ke kamarnya. Sekali buka pintu, terlihat beberapa gadis sedang menunggunya. Tapi Shou Yang yang termasuk cowok yang setia itu pun langsung menutup pintu dan pergi. Emang mantap dah jenderal kita ini. Kalau mimin dikasih sedian begitu, jangan tanya dah, pasti langsung hadar tak kasih ampun. Terlihat dua orang gadis mendatangi sang tukang lukis wajah bernama Chang Yuan di sebuah pasar malam. Mereka ingin mendapatkan lukisan wajah yang cantik biar bisa mendapatkan hati sang jenderal Shou Yang. Karena selama ini Shou Yang sama sekali tak tertarik sama cewek lain selain tunangannya sendiri yang bernama Chiu Sang itu. Mendengar itu, Chang Yuan menyarankan agar kakaknya yang bernama Chang Mian itu juga ikut merayu hati sang jenderal Shou Yang yang sangat setia itu. Chang Mian lalu mengantarkan pakaian ke kamarnya jenderal Shou Yang. Dia melihat banyak surat yang ditulis oleh Chiu Sang, tunangannya Shou Yang. Di situ dia membaca surat yang ternyata jenderal Shou Yang dan tunangannya sudah bertahun-tahun tak ketemu. Tiba-tiba Shou Yang memasuki kamar dan mendapatinya. Shou Yang mengatakan kepadanya agar memberitahu Ling Huai jika dia tidak butuh gadis untuk melayaninya. Setelah sekian lama, ternyata Ling Huai mengetahui kenapa selama ini Shou Yang yang selalu menolak para gadis yang diberikan kepadanya karena Shou Yang sudah mempunyai tunangan yang bernama Chiu Sang yang tinggal di kota Pingyang. Ling Huai lalu memerintahkan anak buahnya agar mencari dan membawa Chiu Sang kepadanya. Mendengar itu, Chang Mian pergi mencari Chiu Sang dengan niat ingin melihat sebenarnya gimana parasnya Chiu Sang yang sampai bisa meluluhkan hati sang jenderal yang terkenal setia itu. Tapi Chang Mian malah diserang oleh Chiu Sang dan tanpa sengaja membuatnya matos terkena pedangnya sendiri. Karena takut ketahuan dan demi menutupi kematian Chiu Sang, Chang Mian akhirnya memutuskan menggambar dan melukis badan dan wajahnya persis mirip Chiu Sang karena itu adalah keahliannya. Siluman ular yang diutus Ling Huai pun datang mencari Chiu Sang yang nyatanya adalah Chang Mian sekarang. Di saat itu, jenderal Shou Yang pulang dan menghajar sang siluman ular hingga matos. Shou Yang yang tak tahu jika tunangannya telah matos dan sekarang Chang Mian yang menyamar sebagai Chiu Sang.
Dia mengatakan bahwa akan membawa Chiu Sang ke kota siluman menemui Ling Huai agar dia bisa melindunginya setiap saat. Shoyang lalu membawa dan memperkenalkan Chiu Sang kepada Ling Huai. Ling Huai lalu mengatakan akan mengadakan upacara pernikahan buat mereka berdua di kota siluman itu. Changmin yang menyamar sebagai Chiu Sang itu pun kembali ke toko seni lukisnya dan menemui adiknya Chang Yuan untuk mengerjainya dengan bertanya siapa yang paling pandai melukis di tokonya dan apakah kakaknya yang bernama Changmin itu cantik. Setelah sekian lama mengerjakan adiknya, akhirnya adiknya baru sadar jika Chiu Sang itu adalah kakaknya yang sedang menyamar. Chang Yuan mengatakan jika kakaknya telah gila dengan berani menyamar sebagai Chiu Sang. Jika ketahuan, maka Shoyang dan Ling Huai akan menghabisinya nanti. Chang Yuan tidak setuju dengan tindakan kakaknya itu, tapi Chang Yuan mengatakan bahwa dia sangat menyukai Shoyang yang dulu pernah menolongnya waktu kecil, dan dengan berada di sisinya, maka dia bisa membantu Shoyang dari kelicikan Ling Huai. Mendengar itu, adiknya pun mendukungnya dan membantu menjahitkan kulit bagian belakang punggungnya agar tak kelihatan sedang menyamar. Acara pernikahan pun dilangsungkan. Ketika malam pertama, Shoyang ingin menanam benih, tapi Chiu Sang mengatakan jika dirinya belum siap. Shoyang pun bisa mengerti dan memakluminya. Anjir, pengertian banget si Shoyang ini. Belakangan Ling Huai mendapat laporan jika jarang terlihat lagi kemunculan Changmin yang merupakan bawahannya itu. Ling Huai lalu mengajak Shoyang ke ruang tahanan yang menahan puluhan anak kecil untuk dijadikan hidangan santapannya. Kebetulan anak dalam kurungan itu adalah anak dari wakil jenderal Shoyang yang dihabisi oleh Ling Huai. Shoyang pun memberitahu kepadanya jalan keluar agar bisa selamat. Tapi mereka ketangkap. Ling Huai pun bertanya siapa yang membantunya kabur. Jika mengatakannya, maka mereka akan dibebaskan. Tapi anak kecil itu mengatakan jika dirinya lah yang kabur sendiri. Untung saja. Tapi naasnya anak kecil itu pun dihabisi oleh Ling Huai kampret itu. Setelah kejadian itu, Shoyang yang kesal dan mengatakan kepada Chiu Sang bahwa dia tidak akan hanya akan menghabisi Ling Huai, tapi semua siluman akan dihabisi nanti. Mendengar itu, Chiu Sang mengatakan jika tidak semua siluman itu jahat seperti Ling Huai. Tapi Shoyang bertekad tetap akan menghabisi semua siluman. Mendengar itu, Chiu Sang pun takut karena dia sendiri adalah siluman yang sedang menyamar jadi Chiu Sang. Shoyang kemudian berpura-pura berperang melawan Jenderal Citan. Demi mendapatkan kepercayaan dari Ling Huai, Jenderal Citan pun mengorbankan tangannya kepada Shoyang untuk dibawakan kepada Ling Huai demi bisa menghabisi Ling Huai di kemudian hari. Shoyang pun membawa tangan Jenderal Citan kepada Ling Huai. Terbukti, Ling Huai semakin yakin dan percaya kepada Shoyang. Chiu Sang pun ingin membuatkan baju untuk Shoyang, tapi Shoyang yang malah menggendongnya dan langsung menanam benih bersamanya. Asyik. Chang Yuan pun kaget setelah mendengar dari kakaknya jika telah menanam benih dengan Shoyang. Chang Yuan pun mengatakan yang dicintai Shoyang adalah Chiu Sang, bukanlah kakaknya itu. Tapi kakaknya tidak peduli karena dia sangat bahagia bersama Shoyang.